Halo, selamat sore semua. Hari ini tanggal 18 November 2021, jam 16:09. Seperti biasa, start dari Fresh Market Cikunir. Saya akan menuju ke daerah Sudirman, tepatnya di Said Sudirman Center. Iya, di Fresh Market ini sudah cukup ramai orang jualan, dan hari cukup cerah, bahkan cenderung terik. Panas terik ya. Jadi sesuai dengan perakiraan dari BMKG, katanya siang hari akan hujan, ternyata malah terik. Ya, itu kuasa alam, kita hanya bisa mengikuti saja. Yang penting kita semua siap menghadapi semua cuaca apapun itu ya. Oke, kita masuk ke Jalan Ratna. Dan di sini cukup sibuk juga. Ya, belum terlalu sibuk karena biasalah, namanya Jalan Ratna itu kan banyak simpangan atau toko-toko tepat di pinggir Jalan Ratna. Jadi kalau ada keluar masuk mobil itu cukup mengganggu lalu lintas. Terpaksa mobil-mobil yang ada di jalan harus berhenti dulu menunggu mobil yang keluar dari toko atau kios atau apapun itu, masuk ke jalur jalan dulu. Ya, untuk rute hari ini saya udah lihat Google Maps, kalau di tol dalam kota agak tersendat. Jadi tepatnya tadi di daerah Kuningan cukup tersendat. Jadi saya nanti tidak masuk tol ya, cuma masuk tol di tol Jakarta Cikampek arah Jakarta saja. Nanti keluar di Halim, baru lewat Atri. Dan hari ini adalah hari genap, yaitu tanggal 18 November. Tanggal 18 November, jadi saya bebas masuk jalan di Jakarta. Jadi tidak ada larangan ya, karena ini hari tanggal genap. Ya, cuaca masih terik, panas, dan kalau kita ke arah Jakarta itu menentang matahari. Jadi kita harus pakai sun visor di mobil Anda. Jadi vlog ini saya menggunakan mobil Toyota Avanza 13G tahun 2008, dan doakan saja bisa ganti mobil ya. Amin. Dan di Jalan Ratna ini memang sempit, jadi kalau ada yang berhenti kayak gini ya, di pinggir-pinggir jalan gini, emang makan jalan gitu. Jadi tergantung kebijakan para pengemudi masing-masing, supaya untuk berjalan sesuai dengan
sesuai dengan jalurnya ya. Jadi kalau bisa itu jangan menghambat gitu. Dan jangan lupa untuk cek semua kondisi mobil. Ini nggak tahu ya kenapa kok ban saya nggak enak. Saya mau cek dulu nih. Sederhana penuh. Excuse me, boss. You have a text message. Saya cek dulu mau. Ya, tidak apa-apa ternyata. Kondisi ban juga oke. Kita lanjut perjalanan menuju Jakarta. Oke, kita masuk ke gerbang tol, ya, tol dari Bening. Di sini banyak proyek, jadi Anda harus hati-hati, nggak usah ngebut, nggak usah buru-buru karena nih di sini jalannya jelek ya, bolong-bolong kayak gini nih. Jadi nggak perlu ngebut. Sayang roda-roda mobilnya, kaki-kakinya juga sayang. Ini adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi nggak heran ya kalau pilarnya tuh gede-gede banget kayak gitu tuh. Dan yang di jalan sini sudah mulai diaspal, jadi agak lancar ya. Biasanya itu macet gara-gara jalan rusak di situ, orang-orang menghindar dari jalan rusak. Ya, aduh apa ini? Ya Allah. Oke, kita masuk ke gerbang tol Pondok Gede Timur namanya. Tol Pondok Gede Timur 2. Kalau yang Pondok Gede Timur 1 itu di Jatiwaringin. Ya, kita masuk. Masuk di jalan tol Jakarta Cikampek. KM 7 ini. Kalau yang di daerah sana tadi di KM 8, KM 7. Ya, matahari cukup terik di hadapan saya. Jadi Anda harus pakai sun visor ya kalau masuk di jalan yang depannya itu matahari yang cukup terik. Dan anginnya juga cukup kencang loh di sini. Wah, ini kecepatan apa ini?
Ya kecepatan bisa mencapai sekarang ini saya 80 km per jam. Kilometer per jam ya cukup sih. Ini kecepatannya sama semua. Oh, itu ada mobil pengangkut penggendong mobil gendong mobil di truk. Oh, ini adalah Sigra dan Calya. Sigra ini. Aja ini udah truk tanah tuh samping kiri itu. Ya maklum saja ya, karena sekarang masih dalam tahap banyak proyek. Di truk tanah itu masih mengeruk. Berada di belakang mobil yang melambat gini nggak enak ya, bener nggak? Jadi perut tuh rasanya mual gitu. Ya, di setiap kesempatan saya selalu mengingatkan kepada Anda semua, teman-teman di sini, untuk selalu jaga protokol kesehatan, sehingga pencapaian dari terkendalinya kasus COVID-19 yang ada sekarang ini bisa terus dipertahankan. Ya karena memang kuncinya dari kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Apa sih namanya, N5M. Dan jauhilah kerumunan-kerumunan. Dan kalau bisa vaksin ya, yang lebih cepat vaksin lebih baik. Sebagai langkah untuk mengantisipasi dan memutus rantai penularan itu dengan cara vaksin. Vaksin lengkap itu lebih baik. Jadi jangan hanya dosis 1 ya, 2 kali, 2 dosis. Ya kita keluar Halim, kita masuk ke jalur arteri. Azab. Tolnya itu tadi di map itu saya lihat macetnya di sekitar Kuningan. Ya, nggak tahu, mungkin karena efek dari masih belum berlaku ganjil genap ya. Masuk, berhenti dulu ya karena lampu merah. Di sini ada lampu merah Halim.
Dan kita kalau belok kiri itu ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi biasanya kalau ada VIP ya lewat sini jalannya tetap cukup lama gitu. Tapi ini tidak ada VIP, jadinya kita normal saja. Ya, mulai kuning hijau. Ya, dari sini kita nanti ambil jalurnya di kanan karena kita lurus masuk ke flyover Halim. Di lampu merah Halim ini banyak sekali yang jualan. Ada tahu, ada minuman, ada kacang dan sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau Anda kelaparan di sini. Ambil sen, jangan lupa untuk sen, karena sen itu artinya minta jalan ya. Jadi lampu sen itu gunanya untuk minta jalan ke pengemudi atau kendaraan di belakang kita. Dan apa namanya, kewajiban dari pengemudi belakang kita itu ya kasih jalan. Nah, kita sudah minta jalannya. Kecuali kalau kita belum sen gitu ya, belum nyalain lampu sen ya, belakang kita nggak tahu, kita dianggap nggak sopan gitu ya. Ini truk lumayan ini ya, lumayan kencang juga. Nah, di sini kita ambil kanan, dan di sini masih dilakukan pembangunan stasiun LRT. Dari sebelah kanan ini memang banyak lubang-lubang jalan karena ada genangan ya, pasti kalau hujan di sini pasti ada genangan yang otomatis bisa membuat rusak jalan raya, aspal tentunya ya. Ini kita ada di depan Rumah Sakit PON, di bawah stasiun LRT interchange-nya. Jadi pertemuan antara LRT dari Bekasi dan dari Bogor. Wah, ini wow, lubangnya gede banget. Pelan-pelan ya, di situ tadi harus, ini juga ada lubang juga di sini. Wow, banyak lubang. Ya memang maklum masih dilakukan proyek, cuma ya kalau lubang gitu ya jangan dibiarin. Kenapa? Karena ya membahayakan pengendara gitu. Kalau mobil mungkin masih bisa tertolong karena beroda 4 dan lebih, ada kakinya ada 4. Tapi kalau motor kasihan gitu, apalagi kalau malam. Aduh, ini di jalan utama tapi nggak pakai helm.
Ya di jalur busway ini juga banyak jalan lubang ternyata. Ya kalau busway sih nggak kerasa ya, karena dia kendaraannya besar. Tapi kalau mobil Avanza kayak gini ya kerasa banget. Ini ditutup karena ada pembangunan trotoar. Jadi mungkin stasiun ini sudah selesai, tinggal interiornya saja. Itu sudah bisa mulai pembangunan di trotoarnya dan untuk ngerapiin jalan juga nantinya. Ya LRT ini juga diprediksi bisa membantu untuk perjalanan tanpa kendaraan ya, jadi berbasis rel, angkutan umum berbasis rel. Jadi pasti di waktu tempuhnya pasti, kemudian tidak macet juga, dan semoga harganya terjangkau. Kabar-kabarnya sih sekitar 20.000 ya per trip, atau ya semoga kalau bisa lebih murah. Jadi kalau misalnya 20.000 itu sama dengan ya kalau dari Bekasi itu ada omprengan ya namanya, di Jati Bening tadi yang nongkrongnya di sekitar perumahan Jati Bening Tol itu ada omprengan. Itu kalau kita bayar tuh 20.000 sampai ke Sudirman. Jadi kalau misalnya LRT ini sampai di stasiun Duku Atas, kalau bayarnya sekitar 10.000 aja, karena KRL juga cuma 3.000 loh. KRL itu cuma 3.000 bayarnya. Kalau ini bisa 7.000 atau 5.000 atau ya 10.000 lah. Oh, sangat membantu banget itu. Kita salip aja truknya ya. Lama. Depan juga ada truk lagi. Tapi truk kosong. Truk sampah itu, truk sampah dan kosong. Ya udah, kita ke kanan aja. Jadi kalau lewat sini, arteri yang di sini itu enaknya di kanan, karena nggak kena antrian mungkin yang ke arah Kuningan. Ya kalau udah jalannya udah padat gitu ya, macetnya sampai sini nih. Tapi semoga nggak sampai kayak gitu ya. Jadi jalannya ya tetap aja kayak misalnya tren untuk bekerja di masa pandemi ini akan berlanjut terus, diperkirakan seperti itu. Wah, ini bolong nih. Aduh. Jalannya keriting di jalur busway. Kalau yang di beton sih enggak. Kalau yang di sini seharusnya sudah bisa diperbaiki jalannya, harusnya ya. Kita sampai di simpangan keluar tol, jadi kita harus hati-hati ya kalau jalan di sini itu
lihat-lihat jalan dari kendaraan di kanan jalan, karena ini adalah gerbang keluar tol Kuningan. Truk sampah. Hati-hati juga, dari kiri itu ada mobil yang langsung ke kiri, dari kiri langsung masuk ke gerbang tol Kuningan 1 ya, jadi harus hati-hati. Sampai di depan pusat sejarah TNI. Sudah Museum Satria Mandala di sini. Adalah Grapari Telkomsel. Iya, sudah macet. Belum ya, ini jam 4:30. Apakah sudah macet? Tos. Di sini banyak penyempitan jalan soalnya. Lihat aja di markanya ya, ada yang gede ada yang kecil. Dan di sini ditambah lagi buat ngantri ngetem taksi. Aduh, ya kadang-kadang begitu ya, jalan dilebarin tapi malah dibikin parkir, sayang bau jalannya itu. Nah, di sini ternyata tetap dari kemacetannya. Jadi tadi kalau kita masuk ke jalan tol dalam kota ya nggak macet, nggak kena macet. Bututnya di situ tuh, di di situ, di Semanggi. Ini kita lihat ya, ada Kia Seltos. Jadi kalau Anda berminat beli Kia Seltos, kalau kita bandingin sama Expander ya, kalau belakangnya agak sama ya lebarnya gitu. Seltos SUV, gak tau berapa seater, mungkin 5 seater kayak HRV gitu ya. Ya, mobil-mobil keluar dari Polda. Oke, kita masuk ke Lingkar Semanggi. Ya, jalannya cukup halus, tapi Anda harus hati-hati ya. Kita melingkar seperti ini, itu disarankan untuk kecepatannya 40 km per jam maksimum, 40 ya.
dan nggak usah ngebut-ngebut, biasa saja gitu. Ini soalnya jembatan lingkar, steady gini ya, nggak usah ngebut-ngebut. Soalnya itu jembatan lingkar itu dibutuhkan kecepatan rendah. Nah, kalau di sini baru turunan ya. Ya, kita masuk Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini sebenarnya ada jalur motor, cuma jalur motornya malah hilang, jadi ganti jalur sepeda yang belum ada permanennya itu ya. Ada permanennya. Ya, kita masuk di bawah kolong flyover Satrio. Ya, kalau lewat sini hati-hati kendaraan dari kiri. Oh, itu ada Lexus LX 570. Keren. Nah, di sini sedang dibangun jembatan penyeberangan orang, JPO. Semoga ya sebagus di depan Polda itu ya. Oke, kita udah mulai sampai di Sahir Sudirman Center. Kita masuk dari sini. Hati-hati motor dari kiri. Aduh, bener-bener ya. Ini biasanya udah masuk ke sini, udah ambil sen, udah kasih sen, ternyata tetap aja motor nyelonong di kiri gitu. Ya, kita masuk dari sini, kita ambil parkir, kartu parkir di sini. Yuk. Ya, kita ambil kartu parkir dan di sini lobby dari Sahir Sudirman Center. Oke, kita sudah sampai tujuan dan terima kasih sudah menemani saya dan menonton video ini sampai selesai. Dan jika Anda suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan silakan untuk komen coret-coret di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe jika Anda berkenan untuk kemajuan dari channel ini. Oke, saya mau parkir. See you next video. Bye bye. Ini belok kiri nih.